warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Amelia dengan NIM 5111818109. Perkenalkan, nama saya Meli Dewi Aryani, NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Hartiganti Nahana dengan NIM akhir 162 jurusan manajemen. Perkenalkan, nama saya Luciani Febrianti dengan NIM 5211181032 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama Ririn Rizkia dengan NIM 5211181061. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka selaku dosen pembimbing kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah kerja nyata kelompok 39 yang berjudul Perluasan Pangsa Pasar secara Digital dan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana pada Usaha Rosmawati Shop di Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Untuk yang pertama ada sejarah singkat UMKM. Nah, jadi UMKM Rosmawati Shop ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berfokus pada jenis makanan ringan. UMKM Rosmawati Shop ini didirikan pada Maret 2020 oleh Ibu Ros yang berlokasi di Taman Bukit Cibogo, RT 19 RW 17 Blok A1 nomor 9A Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Nah, untuk asal mulanya jadi UMKM Rosmawati Shop ini berdiri dikarenakan suami dari Ibu Ros yang bekerja sebagai salah satu pegawai Kramat Jati telah di-PHK akibat pandemi COVID-19. Nah, di mana akan berakibatnya pada kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anaknya untuk sekolah. Ibu Ros ini berinisiatif untuk berjualan apa saja dan menjadi reseller apa saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu Ibu Ros ini ingin membuka sebuah usaha. Alasan Ibu Ros ini memproduksi rengginang dikarenakan rengginang merupakan salah satu makanan tempo dulu yang sudah tidak banyak dijumpai. Sehingga Ibu Ros ingin membangun kembali produk rengginang dengan rasa yang varian rasanya banyak, seperti ada original, terasi, lalu daun jeruk, kencur, dan ketan hitam. Untuk itu selain rengginang, Ibu Ros juga memproduksi telur gabus yang varian rasanya banyak, seperti original, lalu ada manis gula aren, strawberry, melon, tiramisu, dan green tea. Maksud dan tujuan dari UMKM Rosmawati Shop ini, yang pertama adalah salah satu sumber penghasilan bagi keluarga dengan usaha yang dijalankan menggunakan modal sendiri. Dan yang kedua, membuat produk berbagai macam cemilan yang bentuknya unik dan kualitas yang unggul. Selanjutnya untuk profil perusahaan, ada nama mereknya yaitu Rosmawati Shop. Nama pemiliknya Ibu Rosmawati, tahun berdirinya pada bulan Maret 2020, alamat perusahaannya Taman Bukit Cibogo, RT 19 RW 17 Blok A1 nomor 9A Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Jenis perusahaannya yaitu home industry dan untuk produknya makanan ringan dan tradisional. Emailnya bisa dilihat di sini yaitu rosmawati22020@gmail.com. IG-nya rosmawati_shop dan untuk Shopee-nya rosmamahwati. Untuk biodata pelaku usahanya sendiri yaitu ada nama si ibunya yaitu Ibu Rosmawati, jenis kelaminnya perempuan, untuk status pekerjaannya ibu rumah tangga dan wirausaha, tempat tanggal lahir Bandung 1 Februari 1990. Struktur organisasi pada UMKM-nya, yang pertama ada pemilik. Jadi pemilik usaha ini yaitu Ibu Rosmawati. Bagian operasionalnya ada Ibu Rosnya, ada suaminya yaitu Pak Ade Muhammad, dan anaknya sendiri Pak Ujan. Untuk bagian pemasarannya Ibu Rosmawati sendiri dan bagian keuangannya sama oleh Ibu Rosmawati sendiri.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, jenis produk yang dijual oleh UMKM Rosmawati Shop yaitu ada rengginang rasa original, terasi, ketan hitam, kencur, daun jeruk. Sedangkan untuk telur gabus ada rasa original, manis gula aren, strawberry, melon, tiramisu, dan green tea. Selanjutnya, ada rincian harga produk untuk reseller Rosmawati Shop. Yang pertama ada rengginang original, terasi, kencur, daun jeruk dengan neto 200 gram dibanderol dengan harga 13.000 untuk yang matang. Sedangkan rengginang original, terasi, kencur, daun jeruk dengan neto 400 gram dibanderol dengan harga 13.000 untuk yang mentah. Sedangkan untuk rengginang ketan hitam dengan neto 200 gram dibanderol dengan harga 13.000. Sedangkan untuk rengginang ketan hitam dengan neto 400 gram dibanderol dengan harga 13.000 untuk yang mentah. Rincian harga telur gabus untuk reseller. Yang pertama ada telur gabus original dengan neto 250 gram dibanderol dengan harga 13.000. Sedangkan untuk varian rasa manis gula aren, melon, strawberry, green tea, tiramisu dengan neto 250 gram dibanderol dengan harga 15.000. Selanjutnya ada rincian harga produk toko. Untuk rengginang rasa original, terasi, kencur, daun jeruk dengan neto 200 gram dibanderol dengan harga 15.000 untuk yang matang. Sedangkan rengginang original, terasi, kencur, daun jeruk dengan neto 400 gram dibanderol dengan harga 15.000 untuk yang mentah. Lalu ada rengginang ketan hitam dengan neto 200 gram dibanderol dengan harga 17.000 untuk yang matang. Sedangkan untuk yang mentah dibanderol dengan harga 17.000. Selanjutnya ada rincian harga produk toko. Selanjutnya ada telur gabus. Untuk telur gabus rasa original dibanderol dengan harga 15.000 dengan neto 250 gram. Untuk telur gabus rasa manis gula aren, melon, strawberry, green tea, dan tiramisu dibanderol dengan harga 17.000 dengan neto 250 gram. Dan nilai-nilai yang dianut oleh UMKM Rosmawati Shop yang pertama adalah jujur. Selaku pemilik UMKM, Ibu Rosmawati selalu jujur melakukan kegiatan saat mengemas. Perhitungan gram produk benar-benar diperhatikan sehingga tidak ada produk yang kurang dari masing-masing gram. Begitu pula sampai ke tahap pendistribusian. Selanjutnya ada tekun. Saat memproduksi rengginang dan telur gabus, Ibu Rosmawati melakukan proses produksi dengan berhati-hati agar kualitas juga terjamin. Selanjutnya ada tanggung jawab. Bu Rosmawati sangat bertanggung jawab dalam mengurus UMKM-nya. Contohnya jika ada produk yang kurang baik dan konsumen ingin menukarnya, maka Ibu Rosmawati dengan senang hati memberikan produk baru jika memang diketahui kesalahan karena pihak UMKM. Selanjutnya ada disiplin. Ibu Rosmawati sangat menghargai waktu menjalankan bisnisnya. Dalam pengantaran produk kepada toko-toko, Bu Rosmawati selalu memiliki jadwal sendiri dan tidak pernah telat. Jadi ada kreatif. Ibu Rosmawati tidak pernah puas hanya dengan satu hal, dan Ibu Rosmawati melakukan inovasi terhadap produknya dengan varian rasa
yang berbeda-beda. Selain produk cemilan rengginang, Bu Rosmawati juga menjual produk telur gabus dengan varian rasa yang berbeda-beda. Berikut ini data penjualan bulan Juni tahun 2021 per 1 Juni sampai dengan 16 Juni 2021 telah terjadi penjualan sebanyak 20 pieces rengginang dan telur gabus dengan total penjualan yaitu 295.000. Selanjutnya ada daftar persediaan dari UMKM Rosmawati Shop per 31 Juni 2021. Yang pertama, ada ketan hitam, kuantitinya 5 kg, harga satuannya 22.000 dan jumlahnya 110.000. Yang kedua, ada ketan putih, kuantitinya 5 kg, harga satuannya 13.000, jumlahnya 65.000. Yang ketiga, ada tepung tapioka, kuantitinya 3 kg, harganya 3.000, jumlahnya menjadi 36.000. Yang keempat, ada bumbu dapur, kuantitinya 10 pieces, harga satuannya 5.000, jumlahnya 50.000. Selanjutnya ada telur, kuantitinya 20 butir, harga satuannya 2.000, jumlahnya 40.000. Yang keenam, ada minyak sayur, kuantitinya 10 liter, harganya 15.000 dan jumlahnya menjadi 150.000. Yang terakhir ada gula aren, kuantitinya 3 gram, harganya 17.000, totalnya menjadi 50.000. Total dari seluruh persediaan UMKM Rosmawati Shop per 31 Juni 2021 sebesar 500.000. Kemudian ada laporan laba rugi dari UMKM Rosmawati Shop untuk penjualan sebesar 345.000, harga pokok produksi atau HPP sebesar 272.250, kemudian penjualan dikurangi dengan HPP dan menghasilkan 72.750. Yang selanjutnya ada beban gas sebesar 23.000. Hasil dari penjualan dikurangi HPP kemudian dikurangi dengan beban sebesar 23.000 sehingga laba dari UMKM Rosmawati Shop yaitu 49.750. Adapun laporan posisi keuangan dari UMKM Rosmawati Shop per 31 Juni 2021, dari aset ada kas sebesar 1.241.000, kemudian ada persediaan sebesar 308.750, sehingga total aset yang diperoleh yaitu sebesar 1.549.750. Kemudian dari liabilitas dan ekuitas, utangnya itu 0, laba ditahannya sebesar 49.750, kemudian modalnya 1.500.000, sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1.549.750. Di sini ada hasil analisis strategi pemasaran. Berdasarkan hasil kuliah kerja nyata yang telah dilaksanakan, kelompok 39 menyimpulkan bahwa salah satu hal yang belum sesuai dengan ketentuan dan kriteria UMKM Rosmawati Shop yaitu strategi pemasaran. Pasar sasaran pada UMKM Rosmawati Shop. Yang pertama, menentukan pasar, di mana produk Rosmawati Shop termasuk pasar konsumen, karena perusahaan menjual makanan berupa cemilan. Produk olahan UMKM Rosmawati termasuk dalam kategori makanan ringan dalam bentuk kemasan yang mempunyai masa kadaluarsa. Yang kedua, ada penentuan segmentasi pasar, di mana ada aspek demografis, penjelasan atau
deskripsinya, yaitu pada aspek ini produk cemilan Rosmawati Shop dapat diperuntukkan untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, cemilan ini bisa dimakan oleh segala usia, mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, serta jenis pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Selanjutnya ada aspek geografis. Penjelasannya yaitu segmentasi pasar cemilan Rosmawati Shop berada di wilayah Cimahi dan Bandung, akan tetapi sudah mulai menerima pesanan dari luar kota. Yang selanjutnya ada aspek psikografis. Pada aspek ini, produsen Rosmawati Shop menjadikan masyarakat yang mempunyai gaya hidup sederhana atau menengah ke atas. Selanjutnya ada aspek perilaku, di mana inovasi yang dihadirkan oleh UMKM Rosmawati Shop ini memberikan kesan unik yang berbeda bagi konsumen. Rosmawati Shop ini memiliki ciri khas produk, yaitu varian rasa yang banyak serta berbeda daripada yang lain. Selanjutnya di sini ada penentuan pasar sasaran atau targeting. Dalam proses memilih pasar sasaran ini memiliki kriteria evaluasi. Yang pertama itu ada daya tarik pasar, di mana UMKM Rosmawati Shop cukup bisa diterima konsumen karena salah satu produk Rosmawati Shop ini yaitu telur gabus dan rengginang, termasuk dalam kategori produk yang kreatif dan unik, serta memiliki berbagai varian rasa yang dimana konsumen seringkali menyukai produk-produk yang yang kreatif serta uniknya. Yang kedua yaitu ada tujuan dari sumber daya perusahaan, di mana UMKM Rosmawati Shop menentukan tujuannya yaitu dengan cara membangun kesadaran konsumen terhadap produk olahan UMKM Rosmawati Shop. Dikarenakan produk dari UMKM ini Buros sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kota Cimahi dan Bandung, yang menjadi segmen pasar dari produk olahan UMKM Rosmawati Shop. Akan tetapi tidak banyak dikenal oleh lingkungan luar yang ingin dijadikan target pasar selanjutnya, ya dikarenakan keadaan COVID ini. Maka dari itu solusinya UMKM Rosmawati Shop melakukan promosi secara gencar melalui sosial media, khususnya yang telah kelompok kami bantu, yaitu melalui sosial media Instagram, TikTok, dan Shopee. Selanjutnya di sini ada diferensiasi, di mana produk cemilan Rosmawati Shop ini yaitu telur gabus memiliki kemasan dengan penutup yang fleksibel serta stiker yang menarik. Dan untuk kemasan rengginang matang menggunakan toples kedap udara serta aman, tidak mengakibatkan produk rengginang ini mudah rusak atau remuk. Lalu untuk kemasan rengginang mentah menggunakan plastik yang aman serta stiker yang menarik. Selain itu, Rosmawati Shop ini mempunyai produk telur gabus dan rengginang dengan bentuk dan rasa berbeda yang belum pernah ada di pasaran sebelumnya. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang yang sangat besar untuk bersaing dan menarik minat atau perhatian konsumen. Selanjutnya di sini ada positioning. Dalam proses positioning ini, UMKM Rosmawati Shop memberikan kesan yang berbeda untuk para konsumen, di mana produk memiliki bentuk dan rasa unik, sehingga hal tersebut dapat memudahkan konsumen akan produk dalam Rosmawati Shop ini. Yang pertama ada merancang strategi produk. Di dalamnya yaitu ada karakteristik produk, yang dimana karakter ini dalam produk rengginang dan telur gabus dari UMKM Rosmawati Shop memiliki bentuk dan cipta rasa yang unik, ditambah teksturnya cemilan tersebut
yang sangat renyah serta sangat mudah dimakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu ada merek adalah nama, di mana simbol atau lambang, istilah, desain yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang ketiga ada kualitas bahan baku. Di UMKM Rosmawati Shop ini, semua jenis produk menggunakan bahan baku yang berkualitas. Hal tersebut tentu berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan, baik dari segi tekstur, rasa, maupun kandungan karakteristik bahan bakunya yang berprotein dan bergizi tinggi. Hal ini ternyata sudah sedari awal diterapi oleh UMKM Rosmawati Shop terkait standar kualitas bahan baku, jadi tidak menjadi suatu masalah untuk bahan bakunya. Selanjutnya di sini ada desain kemasan produk. Kemasan ini digunakan oleh UMKM Rosmawati Shop sudah cukup bagus, yaitu menggunakan kemasan dari jenis bahan yang ramah lingkungan, kemudian diberi stiker nama kemasan yang bergambar produk UMKM Rosmawati Shop. Selanjutnya di sini ada merancang strategi harga atau price. Harga yang ditawarkan oleh produk rengginang oleh Rosmawati Shop cukup terbilang mahal, dengan berat bersih 200 gram sampai 400 gram, dengan kisaran harga 15.000 sampai dengan 17.000 rupiah untuk rengginang rasa original, terasi, kencur, dan daun jeruk. Sedangkan 17.000 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah untuk rengginang rasa ketan hitam. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh Rosmawati Shop di produk telur gabus sudah cukup terjangkau, dengan kisaran harga 15.000 dalam varian rasa original dan kisaran harga 17.000 untuk varian rasa manis gula aren, melon, strawberry, green tea, dan tiramisu. Dari penawaran produk yang ada, Rosmawati Shop memiliki kekuatan, yaitu banyaknya varian rasa dan ukuran yang ditawarkan dengan harga yang diberikan juga beragaman. Dari beragamnya harga menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan untuk dapat menikmati produk yang ditawarkan oleh Rosmawati Shop. Selanjutnya di sini ada merancang strategi distribusi, di mana UMKM Rosmawati Shop telah bergabung dengan komunitas UMKM Kota Cimahi yang dibuat pemerintah untuk membantu dalam penjualan produknya. Dan tidak jarang pula UMKM Rosmawati Shop mengikuti event yang diselenggarakan di sekitar Kota Cimahi. Namun, dalam pendistribusian UMKM Rosmawati Shop terdapat beberapa masalah, antara lain: pertama, masalahnya itu adalah UMKM Rosmawati Shop mengalami pemasaran yang kurang meluas. Hanya beberapa produk yang bisa dipromosikan, yaitu Instagram, WhatsApp, dan toko oleh-oleh. Tetapi yang menjadi kendalanya yaitu dalam media sosial. UMKM Rosmawati Shop kurang aktif mempromosikan produknya, dan juga UMKM Rosmawati Shop belum bisa menyalurkan produknya di berbagai outlet, salah satunya yaitu Cipta Rasa, karena sertifikat halal dan BPOM ini belum lagi dalam proses, sehingga saat ini UMKM Rosmawati hanya melakukan promosi melalui media sosial dan beberapa toko oleh-oleh yang sudah lama mengenal UMKM Rosmawati Shop. Selanjutnya di sini ada merancang strategi promosi. Dalam menyusun bauran pemasaran, pada aspek promosi UMKM Rosmawati Shop terdapat beberapa masalah, antara lain indikatornya yaitu advertising atau periklanan. Masalahnya dalam periklanan ini yang digunakan UMKM Rosmawati Shop yaitu Instagram, WhatsApp, dan banner. Namun untuk promosi melalui media sosial tuh kurang gencar karena pemilik usaha yang kurang aktif dalam mempromosikan produknya. Angel foto yang diupload melalui Instagram terlalu dekat sehingga bentuk produknya menghasilkan tidak memiliki keindahan atau nilai jual, serta feeds Instagram tidak tersusun rapi.
Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengunjungi akun Instagram Rosmawati Shop. Banner yang dimiliki UMKM Rosmawati Shop kurang menarik di mata konsumen. Dengan itu, kami memiliki solusi, yaitu menyediakan akun Shopee dan TikTok untuk memperluas promosi dalam pembelian, melakukan promosi serta rutin dan terjadwal di akun sosial media, foto produk dengan mengatur angle yang tepat, serta menata feed Instagram menjadi lebih rapi dan menarik. Membuat konten menarik dengan menambahkan video dengan cara pemasaran, membuat banner dengan desain yang lebih menarik. Selanjutnya di sini ada personal selling atau penjual pribadi, di mana penjual pribadi yang dilakukan UMKM Rosmawati yaitu pada saat mengikuti bazar, acara-acara tertentu, dan mendatangi toko oleh-oleh. Solusinya yaitu UMKM Rosmawati Shop harus memasarkan produknya dengan cara menjelaskan secara detail tentang keunggulan produknya pada calon konsumen. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk dan brand yang ditawarkan. Yang selanjutnya di sini ada direct and digital marketing atau pemasaran langsung dan digital, di mana UMKM Rosmawati Shop telah melakukan pemasaran langsung kepada konsumen. Tetapi prosedur tersebut belum dilakukan secara optimal, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Solusi dari kami yaitu promosi yang dilakukan melalui media sosial menggunakan fitur Instagram, dan kami menyediakan Linktree untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian online. Konsumen dapat memilih platform tersebut dan langsung terhubung ke akun sosial media, WhatsApp, Shopee, dan TikTok untuk mempermudah dalam membeli produk-produknya. Menambahkan Linktree serta kegiatan rutin membuat konten di Instagram dan TikTok, serta memberikan kesan bahwa Rosmawati Shop ini memiliki kegiatan yang dapat menarik minat pembelian atau konsumen, dan hal itu membuat konsumen yakin dengan keberadaannya Rosmawati Shop tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis SWOT dari UMKM Rosmawati Shop. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pada UMKM Rosmawati Shop memiliki kekuatan produk makanan ringan yang tradisional tapi memiliki inovasi rasa yang baru. Diproduksi tanpa bahan pengawet sehingga terjamin keamanannya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pada UMKM Rosmawati Shop memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak memiliki rumah produk sendiri. Yang kedua, kurangnya promosi produk dan masih dilakukan seadanya sehingga banyak konsumen yang tidak tahu tentang adanya produk rengginang. Yang ketiga, pembukuan yang belum struktur dan sistematis dan dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Pada UMKM Rosmawati Shop memiliki karakteristik produk yang unik yang dapat dijadikan keunggulan dan perbedaan produk lainnya. Memiliki UMKM aktif mengikuti komunitas yang menjadi wadah berkembangnya UMKM di Cimahi. Yang keempat ada threat atau ancaman. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan usia yang tidak muda lagi membuat pemilik UMKM kurang memahami cara penggunaan teknologi digital, sehingga pemasaran yang dilakukan UMKM ini tertinggal oleh UMKM lainnya. Keadaan yang tidak menentu seperti pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan yang dilakukan secara offline. Keinginan konsumen yang ingin selalu dipermudah ketika melakukan suatu hal, seperti ketika melakukan order. Kesimpulannya, strategi pemasaran dan kegiatan promosi secara online pada UMKM Rosmawati Shop masih belum cukup kuat untuk menarik minat pelanggan karena kurangnya pengetahuan pemilik UMKM terhadap sosial media dan e-commerce. Pada laporan keuangan yang dimiliki UMKM Rosmawati Shop masih dilakukan manual dan hanya bukti transaksi yang dikumpulkan serta ditumpuk.
Saran untuk UMKM Rosmawati Shop berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pelaksanaan program kerja kelompok 39 yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas usaha pada UMKM Rosmawati Shop yang kami simpulkan dalam bentuk saran sebagai berikut. Yang pertama, bidang pemasaran. Berdasarkan pada masalah penerapan strategi pemasaran, terutama terkait bauran pemasaran, dalam hal ini, bauran promosi yang paling disoroti, sebaiknya UMKM Rosmawati Shop lebih fokus untuk melakukan promosi melalui sosial media karena tidak memakan banyak waktu, biaya, dan dapat meningkatkan keunggulan diri bagi UMKM Rosmawati Shop karena tidak tertinggal mengenai penggunaan teknologi digital. Yang kedua ada bidang keuangan. Permasalahan penetapan harga yang terlalu tinggi, kelompok 39 sudah memberikan saran agar UMKM Rosmawati Shop membuat inovasi baru dengan memperkecil ukuran produk dan kemasan agar bisa dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Sekian presentasinya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.